temuan lain yang juga disampaikan oleh anak adalah soal rasa. Nah, Ini rasanya hambar katanya. Kokinya hebat memasak, mungkin pilihan-pilihan rasa ini sepanjang itu tidak melanggar ketentuan gizi, ya saya kira kan harus dilakukan ya. Apalagi kita kan berharap pemberian makan ini kan ada edukasi gizi ya. Memang poin positif yang bisa menjadi temuan yang perlu ditingkatkan, misalnya anak sudah mulai senang ada makan bersama gitu misalnya. Ya, kebersamaan ya. Karena sebelumnya belum pernah gitu ya dengan temannya makan di kelas gitu ya. Nah, kemudian kedua, terus tadi kita ngomongin yang viral nih Mas. ya. Soal guru. Guru kayak kena batunya nih sekarang. Ada yang ngeluh juga ke DPR, katanya kok kalau guru nggak dibayar, nggak dikasih makan juga, gitu kan, nggak dapat bagian dari MBG. Kalau misalkan Anda keracunan, mereka yang pertama kali kena marah, gitu kan. Kalau KPAI sendiri menanggapi kayak gimana Mas? Iya, jadi kan sejak awal kan kita minta stakeholder ini kan dilibatkan dalam artian tidak hanya mendistribusikan ya, tapi juga bagaimana kita kan berharap pemberian makan ini kan ada edukasi gizi ya. Dan bahkan kan beberapa, kalau kita lihat di luar negeri itu kan sekolah-sekolah itu guru juga ikut memberikan contoh bagaimana makan dengan baik gitu ya, bagaimana tahapan dan seterusnya, dan sampai misalnya mencuci piring gitu ya. Nah, ini kan juga bagian dari proses edukasi. Nah, kalau gurunya nggak ikut makan ya berarti dia hanya mendistribusikan saja gitu ya. Nah, ini memang menjadi suara-suara sejak awal sebetulnya. Guru sebetulnya menginginkan ya agar mereka sebetulnya mendapatkan MBG ini ya. Tapi kalau kita lihat di Perpres itu kan hanya untuk anak gitu ya. Anak sekolah, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Nah, belum ada guru. Nah, tapi belakangan ini kan Presiden juga menyampaikan ya guru nampaknya akan diberikan gitu ya. Tapi tidak hanya sekedar mencicipi awal dulu, karena ini kan... Iya, katanya cuma dikasih satu sampel, cicipin bareng-bareng katanya. Kalau dia gurunya keracunan, siapa yang ngajar lagi nanti kan anak-anak kita kan. Ya, jadi saya kira kan cara berpikir begitu kan tidak baik juga ya. Poinnya adalah dari survei yang kita lakukan kepada anak dari April sampai Agustus, dari 1.600 anak di 12 provinsi, memang poin positif yang bisa menjadi temuan yang perlu ditingkatkan, misalnya anak sudah mulai senang ada makan bersama gitu misalnya. Ya, kebersamaan ya. Karena sebelumnya belum pernah gitu ya dengan temannya makan di kelas gitu ya. Nah, kemudian kedua, uang jajannya bisa hemat gitu. Nah, ini kan temuan positif, saya kira mungkin ke sekolah, program sekolah ke depan apakah membuat tabungan anak atau apa gitu ya, edukasi terkait menabung gitu ya. Nah, kemudian ditemukan juga di hal yang positif itu adalah anak-anak sudah memahami dan mengerti soal edukasi gizi. Walaupun edukasi gizi itu hanya baru himbauan, belum terstruktur, belum masif, apalagi bicara soal gizi seimbang atau isi piringku gitu Pak. Nah, namun temuan-temuan yang perlu perbaikan tadi, misalnya soal waktu yang sering terlambat, kemudian dari 1.600 anak, hampir 35%-nya pernah menemukan makanan basi, makanan berbau dan tidak layak gitu ya. 35% ya? 35% ya, itu cukup besar gitu ya, dari 1.600 ya. Enggak, bukan 0,00017 itu ya. Tapi 35% ya, itu dari 1.600 ya. Jadi bagi kita ini kan cukup besar ya, temuan-temuan yang sangat berarti gitu ya, yang itu disampaikan oleh anak gitu ya. Nah, kemudian temuan lain yang juga disampaikan oleh anak adalah soal rasa. Nah, rasanya hambar katanya. Beda-beda anak setiap anak ya. Apalagi anak-anak kita hari ini kan dengan biasa makan micin ya, dia udah terbiasa dengan makanan micin juga gitu ya. Ya walaupun itu tidak sehat ya. Nah, tapi setidaknya saya kira kalau kokinya hebat memasak, mungkin pilihan-pilihan rasa ini sepanjang itu tidak melanggar ketentuan gizi, ya saya kira kan harus dilakukan ya. Apalagi anak-anak milenial kita yang katakanlah dia sangat mengerti betul gitu bagaimana makanan yang enak gitu ya, mungkin butuh tampilan yang menarik gitu ya dari makanan tersebut. Jadi ingat gitu. Tadi kemarinan saya ngelihat yang viral, katanya anak-anak makan dapat tahu yang hambar, lalu tahunya itu dikumpulin satu kelas,
dikumpulin, sorenya dibuka, bikin tahu isi mereka bareng-bareng. Jadi berkreasi Iya, ya. jadi berkreasi gitu loh. Karena sebenarnya mereka nggak suka tahu yang hambar itu, tahu coklat yang hambar itu, apaan nih, begini banget, wes kumpulin, dibikin tahu isi, digoreng bareng-bareng di depan kelas. Gitu. Iya, akhirnya kan anak-anak kan melakukan cara lain ya untuk agar program ini tidak mubazir gitu ya. Iya. Saya kira dalam konteks itu apa yang dilakukan oleh anak ya kita apresiasi ya. Dia mengerti dan memahami betul gitu bahwa program ini adalah uang pemerintah yang tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh anak-anak ya dari survei yang kita lakukan, dari kajian, ya tentu harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara gitu. Oke, Kak Jasra, sembari kita tim lanjut, kita sudah kedatangan sumber selanjutnya yang sudah kita tunggu. Silakan kepada Mas Subaid, silakan. Di tengah sini, Mas. Halo, Silakan halo, Mas. Jasra. Halo. Silakan duduk. Jadi Di sini, Mas? Oh, boleh. Aku di pinggiran karena peranku jadi acar sekarang di pinggiran. Kayak pengantin. Iya. Jadi oke, Zoners, Mas Subaid ini akan tentunya akan mengupdate juga terkait makan bergizi yang kayaknya dari kemarin menyala-nyala kalau saya perhatikan di media ya juga ya Mas, mengkritisi terkait hal ini dari segi pengamat pendidikan ya. Tadi kita sudah bicara sedikit menyinggung kebijakan ini bagaimana dari segi KPAI sudah tadi memberikan tanggapan. Nah, langsung kita tembak aja ke Mas Subaid. Boleh update data terbarunya dan bagaimana melihat sampai sekarang ini Mas? Karena kalau nggak salah dari BGN kemarin memberikan datanya 4.000 kurang lebih. Tapi kalau temuannya untuk seluruh daerah berapa Mas? Iya, kalau dari pemerintah kan sekitar 5.000 ya. Itu 2 minggu yang lalu gitu. Pertengahan September. Sebenarnya data JPP juga sama, 5.360, sekitar 5.000-an. Tetapi 2 minggu terakhir ini itu udah naik, korbannya itu ada 3.000 lebih. Karena itu per 27 September data yang kami rilis itu sudah 8.649 korban keracunan. Gitu. Jadi peningkatannya terutama 1 minggu terakhir ini itu sampai 2.000-an yang disumbang dari kasus Bandung Barat itu sampai 1.333. Jadi kejadiannya memang sangat tidak diantisipasi gitu, sehingga di SPPG yang sama, di sekolah yang sama itu kasus keracunannya terjadi berkali-kali. Gitu. Ada yang berkali. Terjadi berarti tidak hanya sekali. Tidak hanya lebih sekali. dari 2 kali. Iya, Itu di daerah mana Mas? Ya di Bandung Barat itu. Bandung Barat. Yang paling masif di situ. Nah, melihat banyaknya orang yang tanda kutip katakanlah protes, ini programnya ini harus ditunda, dihentikan, evaluasi karena kan ini berkaitan dengan sistem. Kita dari Kak, silakan Kak Raja dulu, baru ke Mas Subaid. Iya, sebetulnya kan KPAI kan bulan Mei itu kan minta dievaluasi secara menyeluruh ya, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, model evaluasi ini kan bisa macam-macam ya. Kalau yang dilakukan oleh BGN ini kan SPPG yang bermasalah stop sementara. Biasanya itu 2 minggu ya sampai ada pemeriksaan, kemudian ada perbaikan ini. Tapi seperti apa perbaikan kita nggak tahu juga gitu. Apakah infrastrukturnya, apakah SDM-nya gitu ya. Nah kemudian kedua, kalau ini kayak ibaratnya sebuah mobil yang pengen lari kencang ya, speed kencang gitu ya, dengan mencapai target 82 juta di akhir program ya. Sementara drivernya nggak siap untuk membawa mobil yang kencang ini, ya tentu penumpang yang ada di dalam dan termasuk orang yang ada di depan gitu, ini kan membahayakan gitu ya. Nah maka ya saya kira tidak ada salahnya berhenti sejenak ya untuk melihat, mengevaluasi, mendiagnosa dan bahkan memperbaiki gitu ya. Dan kalau kita lihat pernyataan Presiden kemarin ditutup, dievaluasi dan diinvestigasi gitu ya. Karena kan saya juga mendengar juga dari teman-teman kelompok sipil sudah memulai ada upaya untuk melaporkan ini ke ranah hukum gitu ya. Nah ini kan semua warga negara tentu terbuka ya untuk terkait ke sana gitu ya. Nah oleh sebab itu bagi KPAI satu kasus itu sudah besar, sudah banyak gitu ya. Dan kalau kita boleh mencontohkan, KPAI itu kan rata-rata menerima aduan sekitar 2.500 per tahun ya, terkait pelanggaran hak anak. Kalau dibandingkan dengan 82 juta sangat kecil sebetulnya. Tapi pemikiran kita bukan begitu gitu ya. Pemikiran kita adalah bagaimana setiap kasus itu dilihat secara utuh, diselesaikan secara baik, dipastikan pemenuhan dan perlindungan anaknya, sehingga komponen sistem perlindungan anak itu bisa berjalan secara baik. Nah, oleh sebab itu
saya kira kalau pilihan yang tersedia hari ini kan yang disampaikan oleh pemerintah kan model yang bermasalah ditutup sementara, dievaluasi, diinvestigasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat mulai hari ini Mas Ubed ada lagi kasus-kasusnya di tempat lain gitu ya. Nah berarti kan ada sistem yang perlu dilihat secara utuh gitu ya. Ada apa problem-problemnya gitu ya. Yang terutama soal 3 titik krusial bagi kami ya di pengawasan itu di SPPG, dari SPPG ke distribusi ke sekolah dan di sekolah itu sendiri gitu ya. Ini yang saya kira harus dilihat secara utuh. Iya. Istilah kasarnya nggak masalah mundur dulu 1 langkah untuk berlari lebih kencang. Gimana Gitu ya. sepakat Mas Ubaid?